Kuasa Allah berkarya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kuduslah yang menghibur kami dalam kami menghadapi setiap masalah. Kami percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya berjalan bersama Yesus, pengurapan itu hadir atas kami. Kuasa itu menyertai langkah kami, sehingga kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapa, pagi hari ini kembali lagi kami datang di altar kudus Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami memanggil nama Tuhan. Dan kami tahu orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Inilah keyakinan iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu memampukan kami untuk kami menghadapi setiap masalah pergumulan kami. Tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk kembali belajar, untuk kembali diterangi oleh firman-Mu, untuk kembali dibersihkan oleh firman. Karena firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami, firman-Mu yang mengajarkan kami, firman-Mu yang membentuk karakter kami. Sehingga semakin hari kami semakin dibaharui, semakin hari kami semakin bertumbuh dan dewasa, semakin hari kami semakin mengenal Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mau buka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, tuntun kami, ajar kami, sehingga terus kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami menemukan pengharapan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Apapun badai hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun tantangan di depan kita, kalau ada Tuhan Yesus, maka Yesus, Alkitab katakan, Yesuslah yang meredakan badai. Dialah Allah yang berperang menggantikan kita. Tugas kita taat, tugas kita setia, tugas kita bersandar. Maka kita akan lihat pembelaan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-36. Berarti ayat terakhir dari pasal 37 ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang menyikapi orang jahat. Karena biar bagaimanapun kita tinggal, kita ditetapkan, ditempatkan di dunia yang Alkitab katakan sudah jatuh di tangan si jahat, berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita ada ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Tapi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, pertama. Yang kedua, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk membela kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan takut. Kenapa? Karena kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Sekalipun kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang Alkitab katakan semakin hari semakin jahat, Yesus udah mengajarkan kita. Dia udah kasih clue buat setiap kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kita ditempatkan seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Itu sebabnya kemarin 2 hari lalu saya sudah sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi orang-orang jahat di sekeliling kita, iya kan?
Dan saya sudah bagikan juga kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa belajar kembali sehingga jangan sampai kita kemakan jebakan iblis. Karena iblis pengen kita pecah, iblis pengen kita hancur, iblis pengen kita simpan kepahitan, simpan dendam. Nah, saya sudah bagikan kebenaran firman Tuhan. Ayo terus belajar, ayo terus menggali kebenaran firman Tuhan ya. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah sampai dalam Kejadian 37 di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 36. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Ya, jadi ketika Yusuf sudah datang, ya kan, inilah yang terjadi. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah kebanggaan, ya kan, pemberian Yakub ayahnya, karena Yakub mengasihi Yusuf. Dan mereka jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Iya kan? Awalnya saudara-saudaranya pengen membunuh Yusuf, tapi Tuhan pakai Ruben, kakak tertua, untuk mengingatkan kepada saudara-saudara, udah, gak usah, jangan tumpahkan darah dia. Biarlah kita masukkan saja dia dalam sumur ini, sehingga amanlah nyawa Yusuf, gitu ya. Dan membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Jadi sementara Yusuf dalam sumur, mereka asik makan begitu. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lihat saudara ya, satu persatu itu Tuhan atur. Tuhan yang atur sedemikian rupa sehingga pada saat Yusuf ada dalam situ, pada saat kakak-kakaknya, saudaranya ada di situ, tiba-tiba orang-orang Ismail yang menuju Mesir lewat di sana. Ini yang saya bilang hebatnya, dahsyatnya kuasa Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatunya untuk menggenapi rencananya. Siapapun dia, seperti apapun hebatnya dia, tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan dalam hidup saya pasti tergenapi. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan dalam hidup saya pasti tergenapi. Ketik di kolom komentar dong. Ini mengingatkan kita, apapun yang hari-hari ini kita hadapi tidak bisa menggagalkan rencana besar Allah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ayat selanjutnya, ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Jadi kemarin ya kan, Tuhan pakai Ruben untuk mengingatkan saudara-saudaranya, udah gak usah tumpahin darahnya lah, kita lemparin aja ke sumur. Tiba-tiba udah dalam sumur, datang orang-orang Ismail ya kan, kafilah datang untuk membawa barang-barang menuju ke Mesir. Tiba-tiba Tuhan pakai Yehuda untuk mengingatkan saudara-saudaranya, buat apa ya kita bunuh dia, menumpahkan darah dia, udah gak usah, kita jual aja dia. Lihat ya, step by step, langkah demi langkah, merupakan penggenapan janji firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sampai sini Yusuf aman.
Tidak ada pertumpahan darah, karena memang rancangan Tuhanlah yang pasti mesti tergenapi. Orang mau ngotot seperti apapun gak akan pernah jadi, karena rencana Tuhan yang pasti terjadi. Ketika Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemana aku ini? Karena si Ruben harus bertanggung jawab kepada Yakub. Ketika ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah ditirkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak untuk dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Lihat ayat 36, ayat yang terakhir ini. Mulai dari Tuhan pakai Ruben, Tuhan pakai Yehuda. Untuk dari Ruben Tuhan ingatkan kepada saudara-saudaranya untuk jangan dibunuh, masukin dalam sumur. Selesai Ruben, maka saudara-saudara Yehuda dipakai oleh Tuhan untuk diingatkan, daripada kita bunuh, kita jual aja dia. Selesai dijual, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan buat lagi dalam kehidupan Yusuf, dipakainya lagi. Orang-orang ini ya, orang-orang Midian ini yang ke Mesir ini dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sampai di sini saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan langkah demi langkah Tuhan yang atur. Wow. Makanya selalu saya bilang begini saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan fokus kepada keadaanmu hari ini. Yusuf kalau mau fokus pada saat dia ada di dalam sumur, wah dia stres saudara. Kalau dia hanya mau melihat, aduh menangis si keadaannya, aduh gue udah di sumur, hancur hidup gue, mati gue nih. Tapi ternyata tidak. Udah pikir udah, wah puji Tuhan selamat diangkat dari sumur, kirain mau dibawa pulang, enggak, ternyata dijual sebagai seorang budak. Mulai lagi Yusuf kalau mau menangisi keadaannya, dia bisa saja menangisi keadaan, aduh Tuhan kirain, aku kira aku diselamatkan, ternyata dijual juga sebagai seorang budak. Aku dibawa ke Mesir, aku dibawa jauh dari keluargaku, aku dibawa jauh dari saudara-saudaraku. Yusuf punya 1001 alasan untuk mengeluh, tapi itu tidak dia buat, karena dia punya visi, dan visi itu dia dapati dari Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Bagaimana kita melihat segala sesuatu yang terjadi, jangan dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi biarlah kita melihat dari sudut pandang Allah. Melihat kok bisa, karena kita tahu janjinya itu yang pasti akan digenapi. Makanya belajar melihat keadaan, belajar melihat kejadian, belajar melihat peristiwa apapun dalam hidup kita, sekalipun itu menyusahkan kita, jangan lihat dari sudut pandang kita. Belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana caranya melihat dari sudut pandang Tuhan? Lihat dari sudut pandang apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup saya. Suatu kali Elisa dan bujangnya di Dotan, saudaraku, menghadapi kepungan. Nah kita lihat ini ya saudara, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah, ketika pelayan dari Elisa itu bangun pagi-pagi, pergi keluar, maka apa yang dia lihat? Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku,
apa yang akan kita perbuat? Bujangnya Elisa melihat dengan cara pandang dia melihat. Memang realitanya, keadaan yang terjadi, kenyataannya, kota itu sudah dikepung. Makanya statement atau kata-kata pertama keluar kepada Elisa disampaikan apa? Celaka tuanku. Apa yang kita lihat seringkali mempengaruhi apa yang kita katakan. Apa yang kita dengar seringkali mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Celaka nih, aduh hancur usaha saya, aduh berantakan rumah tangga saya. Hati-hati dengan perkataanmu, saudara. Ya kan, makanya belajar untuk melihat jangan dari apa yang kita lihat secara real, secara kenyataan. Karena Rasul Paulus sudah mengingatkan kita bahwa kita ini orang percaya hidup bukan karena apa? Bukan karena melihat. Kita hidup bukan karena melihat. Karena kalau kita hidup karena melihat, kita akan jadi orang-orang yang gampang kecewa. Tapi kita hidup karena apa? Percaya kepada Allah. Bujang Elisa ini ketakutan karena apa yang dia lihat. Tapi apa perkataan Elisa, saudara, di ayat 16? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi pertanyaan begini, apakah yang dilihat bujang Elisa dengan yang dilihat Elisa berbeda? Kalau dilihat dari mata jasmani sama, kota Dotan dikepung, sama. Tapi Elisa melihat bukan lagi dari apa yang mata jasmani dia lihat. Yang dia lihat adalah dari sudut pandang iman. Maka Elisa berdoa di ayat 17, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya mengajak, saya mengarahkan, saya men-encourage setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama-sama dengan saya secara online. Kalau keadaan hari-hari ini menakutkan hidupmu, kalau keadaan masalah pergumulan tantangan yang ada di depanmu membuat engkau cemas, khawatir, close your eyes, tutup mata jasmanimu, bilang, Tuhan bukakan mata rohaniku, Tuhan bukakan mata imanku, sehingga aku tidak melihat dengan mata jasmani, tapi aku melihat dengan mata rohani. Apa yang Tuhan lihat, biarlah itu yang aku lihat. Sehingga masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita gampang down, tidak membuat kita gampang kecewa. Iya kan? Ini perkataan bujang Elisa, saudara. Celaka kita, celaka kita, Tuhan. Elisa bilang enggak, yang menyertai kita lebih banyak. Itu contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Dalam Matius 16 ayat 22 dan 23. Matius pasal 16 ayat 22 sampai dengan 23. Suatu kali Yesus menyampaikan bahwa dia akan diserahkan dan dibunuh. Tapi Petrus dengan kegagahannya berkata di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Bayangin, Yesus ditegur, saudara. Petrus bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu tidak sekali-kali tak akan menimpa engkau. Menurut ukuran manusia, Petrus melihat jangan sampai guru saya dibunuh, jangan sampai Yesus mati. Lah kalau Yesus mati, nanti siapa yang memimpin kami? Itu pandangan Petrus sebagai manusia. Itu yang Petrus lihat sebagai manusia. Jangan sampai guru kami mati, jangan sampai guru kami disalib, jangan sampai guru kami diserahkan. Makanya Petrus bilang sama Yesus, Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi dalam hidup, dijauhkan daripadamu. Kirain dipuji oleh Yesus. Tapi apa yang Yesus bilang kepada Petrus di ayatnya yang ke-23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah. Siapa, saudara? Enyahlah iblis. Petrus dibilang, enyahlah iblis.
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab ini saudara, ini kuncinya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau hanya melihat apa yang dilihat manusia, bukan apa yang dilihat Allah. Petrus berpikir, wajar dong saya menghardik itu, guru, supaya hal itu tidak terjadi, supaya guru jangan sampai mati, supaya guru jangan sampai disiksa, supaya guru jangan sampai disalib. Kirain dipuji tapi ditegur sama Yesus. Enyahlah iblis. Yesus tahu iblis sedang memakai dan merasuki Petrus untuk menggagalkan rencana besarnya, mati di atas kayu salib menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya Yesus menegur iblis. Bukan Petrus yang ditegur, iblis yang ditegur. Nyala engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Seringkali itu yang ada dalam pikiran kita. Seringkali itu yang sering kita lihat dengan sudut pandang, aduh, gak bisalah Tuhan pulihkan rumah tangga saya, gak mungkin lah Tuhan hancur pastilah usaha saya, gak mungkin saya bisa disembuhkan. Ini udah cancer, ini udah stadium 4, ini udah susah lah, dokter aja udah memvonis tidak akan bisa sembuh. Itu sudut pandang kita sebagai manusia. Tapi apakah itu keinginan Tuhan? Apakah Tuhan ingin kau tidak sembuh? Kan belum tentu. Makanya selalu saya bilang begini, belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, bukan sudut pandang kita sebagai manusia melihat. Sudah 2 contoh saya bagikan hari ini buat setiap kita, baik dari Elisa dan bujangnya dalam memandang masalah, maupun Petrus dengan Tuhan Yesus dalam memandang rencana Yesus yang besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, ayo belajar melihat jangan lihat dari saat ini, kenapa ini terjadi. Karena kalau kita hanya melihat kepada kesusahannya aja, kita hanya melihat pada penderitaannya aja, kita hanya melihat kepada masalah yang terus datang berganti, kita akan kecewa dan kita akan bilang, Tuhan saya capek ikut Tuhan. Kok saya semakin dekat dengan Tuhan justru semakin banyak masalah ya. Saya kok semakin sering ikut ibadah, semakin sering ikut Tuhan, kok semakin banyak pergumulan, tantangan yang saya hadapi ya. Karena yang kita lihat keadaan saat itu. Karena yang kita lihat hanya kejadian pada saat itu. Kita kan gak bisa melihat keadaan 10 hari ke depan. Kita gak bisa melihat keadaan 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, gak bisa. Makanya kita lihat dari sudut pandang Tuhan melihat, caranya bagaimana? Back to Bible, kembali ke firman. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup saya? Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Berarti apapun yang saya hadapi, saya tahu Tuhan menyertai saya. Apa yang Tuhan firmankan tentang kehidupan saya, bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Berarti saya tahu hidup saya terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saya, bilur darah Yesus menyembuhkan kita, itulah yang akan kita terima. Jadi kembali ke firman, itulah sudut pandang Tuhan melihat hidup saudara dan saya. Engkau berharga, engkau mulia, engkau biji mataku, engkau terukir di telapak tanganku. Itu perkataan firman, bukan perkataan dunia, bukan apa yang kau lihat. Yang kau lihat hidupmu sedang terpuruk, yang kau lihat teman-temanmu sedang menjauhkan engkau. Tapi yang Tuhan lihat dalam hidupmu, engkau berharga. Sekarang pada akhirnya keputusan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau melihat dari sudut pandang siapa melihat? Saya sebagai manusia, atau Tuhan sebagai Allah melihat kehidupan saya dan jalan yang besar, rancangan yang dahsyat dalam hidup saya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya. Tuhan tahu loh. Tuhan udah siapkan rancangan-rancangan apapun dalam kehidupan kita, dan rancangan itu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan sudah sediakan.
Berarti kalau Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, maka saya harus melangkah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Sekalipun hari ini saya sedang diuji, sekalipun hari ini saya sedang dibentuk, sekalipun hari ini saya sedang mengalami proses, tapi saya tahu di end of the day-nya, di balik segala sesuatu yang hari ini saya hadapi, saya akan melihat kemuliaan Tuhan dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Itu kan yang kita pegang. Jangan hanya fokus kepada keadaan saat ini, kegagalanmu saat ini, ketidakberhasilanmu saat ini. Yusuf, kalau hanya mau melihat keadaan saat itu, ketika dalam sumur dia kecewa. Ketika diangkat dia udah seneng-seneng, kirain dibalikin ke orang tuanya, nggak taunya dijual kepada orang-orang Ismail. Kecewa lagi kalau dia mau lihat keadaan itu. Dibawanya jauh ke Mesir, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Belum lagi di Mesir, pikir udah berhasil, nggak taunya masih difitnah, masuk lagi ke dalam penjara. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya hidup melihat peristiwa keadaan kesusahan hari ini, kita akan banyak ngeluh. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Karena kita tahu apapun yang terjadi, bahkan kesusahan saat ini, penderitaan hari ini, pergumulan saat ini, itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Apa rancangan Tuhan yang besar dalam hidup saya? Yeremia 29 ayat 11 tadi. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan doang yang tahu, kita nggak tahu. Berarti kita mesti cari tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu itu Tuhan pakai. Masalahmu, pergumulanmu, bahkan orang-orang jahat di sekeliling hidupmu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Maka bagian kita yang pertama, dengar baik, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi kesulitan, kesusahan, dengar baik. Yang pertama, belajar hidup berserah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar berserah. Tutup matamu saudara, di rumahmu masing-masing, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar berserah. Apapun keadaanmu hari-hari ini, belajar berserah. Bukan menyerah, berserah, karena kita tahu Tuhan, aku tahu apapun yang saat ini aku hadapi, apapun yang saat ini aku alami, aku percaya ada tangan Tuhan yang akan membawa aku tetap masuk dalam rencanamu yang besar buat hidupku. Masalah ini, pergumulan ini, tantangan ini hanyalah bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Amin. Jadi yang pertama yang mesti kita ingat, belajar hidup berserah. Orang yang hidupnya berserah itu gampang diatur oleh Tuhan. Tapi orang kalau udah fokus kepada masalahnya terus, fokus kepada penderitaannya, fokus kepada kesusahannya terus, fokus kepada perilaku orang kepada dia, maka dia gak akan pernah bisa berserah, saudaraku. Dia akan ngeluh, dia akan komplain, dia hilang rasa bersyukur dalam hidup. Kenapa? Karena yang dia lihat penderitaan terus. Dan akhirnya mulai berkata, pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau yang saya hadapi kesusahan terus? Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau yang saya hadapi suami pulang pagi terus? Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya lihat istri hidupnya berantakan, jauh dari Tuhan, lihat anak-anak hidupnya jauh dari Tuhan? Kalau engkau hanya mau melihat masalahmu, engkau hanya mau melihat pergumulanmu, saudara, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Petrus hanya melihat masalah yang dihadapi Yesus, sehingga Petrus bilang sama Yesus, Guru, sekali-kali itu tidak akan pernah menimpamu. Tapi bukannya Yesus memuji-muji, hebat Petrus, engkau membela saya. No, justru Yesus bilang, enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah.
Itu yang ada dalam pikiran Petrus. Jangan sampai yang ada di pikiran Petrus juga ada di pikiran kita. Kita hanya memikirkan apa yang pikiran manusia, tidak memikirkan apa yang di pikiran Allah. Belajar untuk hidup berserah. Karena dengan kita hidup berserah, kita akan gampang diatur oleh Tuhan. Tuhan, aku bawa pergumulanku. Tuhan, aku bawa masalahku. Tuhan, aku tahu pergumulan ini, masalah ini mendidik aku, mendewasakan aku, bahkan membuat aku melihat pertolongan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang hidup berserah. Yang kedua saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya, maka yang kedua, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. 2 hari yang lalu saya sudah bagikan bagaimana cara kita menyikapi orang-orang di sekeliling kita yang jahat kepada kita. Karena biar bagaimanapun orang-orang jahat itu tetap ada, karena setan sampai saat ini masih bekerja. Orang-orang jahat adalah cara-cara kerja setan untuk mengecewakan kita. Jangan benci orangnya, benci spiritnya, benci roh jahatnya, musuhnya. Musuh kita adalah roh jahatnya. Ya, jadi jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu penting, saudara. Kenapa? Karena lihat saudara-saudaranya Yusuf. Kan Tuhan pakai mereka juga nih. Tuhan pakai si Ruben untuk bawa ke sumur. Tuhan pakai Yehuda untuk jual sebagai seorang budak. Tuhan pakai orang-orang jahat ini yang kita pikirnya jahat banget loh sama saya, pendeta. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Terkadang orang-orang jahat ditempatkan di sekeliling kita itu yang pertama untuk mendewasakan kita. Terkadang orang-orang jahat ditempatkan di sekeliling kita yang kedua untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah batasi Tuhan. Tuhan hanya bisa pakai orang baik. No, Tuhan bisa pakai siapapun, apapun. Amin. Yes. Tapi jangan benci orang jahatnya. Makanya di poin yang kedua ini saya ajak untuk jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Mungkin orang-orang jahat di sekelilingmu sedang dipakai Tuhan untuk mendewasakanmu. Mungkin orang-orang jahat di sekelilingmu sedang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya banyak dengar kisah bagaimana ada orang-orang di kantor, di usahanya, di bisnisnya dicurangi, difitnah, tapi di end of the day-nya, di hari terakhir, oleh karena curangan itu, oleh karena fitnahan itu, akhirnya hidupnya dipromosi. Akhirnya Tuhan yang angkat. Ini yang saya bilang, cara-cara Tuhan dengan cara-cara kita, cara berpikir itu berbeda. Makanya jangan pakai cara pemikiran kita sebagai manusia. Otak kita cuma segini, segede bapau, saudara. Nggak ngerti cara kerja Tuhan berpikir, nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Pastikan dalam kehidupan kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena mungkin orang jahat itu sedang dipakai Tuhan untuk mempromosikan hidupnya. Justru kita mesti bilang, thank you ya. Mungkin untuk ukuran orang dunia, ini orang udah stres kali ya. Masa orang jahat sama dia bilang terima kasih. Itulah warga kerajaan sorga. Apa yang tidak diajarkan di dunia, itu yang diperlakukan. Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari kerajaan sorga. Oh, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya, maka yang pertama, belajar untuk hidup berserah, mau diatur oleh Tuhan. Belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, sehingga kau gampang berserah. Jangan ngotot, jangan sok pinter, jangan sok tahu, tapi belajar berserah. Tuhan, ini aku, apa yang kau pandang baik dalam hidupku, biarlah itu yang terjadi. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena terkadang orang-orang jahat di sekeliling kita Tuhan pakai. Yudas Tuhan pakai untuk menggenapi rencana kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan buat manusia. Tuhan pakai Yudas. Sekalipun kita sebagai umat percaya mungkin jahat sekali Yudas ini, tapi kita nggak pernah tahu. Bahkan itu sebabnya Yesus bilang sama Petrus, nyala engkau iblis. Karena Yesus mau memang mesti menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang menyelamatkan umat manusia. Ya,
Ingat, kalau ada yang jahat hari-hari ini, belajar berpikir, mungkin Tuhan sedang pakai hidup dia untuk mendewasakan engkau, untuk mengangkat dan mempromosikan hidupmu. Jangan balas dia. Kalau kau mau balas, balas dengan kebaikan. Kenapa? Bentuk wujud terima kasih kita. Terima kasih ya, engkau mau dipakai Tuhan untuk memberkati hidupku, sekalipun saat ini aku belum mengerti. Tapi aku percaya Tuhan pakai hidupmu, sekalipun melalui kejahatan-kejahatanmu kepada hidupku, untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Itu langkah iman, itu cara pandang Tuhan berpikir. Yes. Yang ketiga, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk membawa kita masuk dalam rencananya, maka berdamailah dengan segala keadaan, berdamailah dengan masalah kita, berdamailah dengan pergumulan kita, dan bersyukurlah. Ada banyak anak-anak Tuhan sulit berdamai dengan masalah. Dia mau buru-buru masalahnya selesai, dia mau buru-buru masalah itu pergi. Tahukah saudara, padang gurun kita seringkali mendewasakan kita. Padang gurun yang dijalani oleh bangsa Israel membentuk dan menyatakan seperti apa aslinya manusia itu. Keluar aslinya ketika kita ada di padang gurun. Keluar aslinya ketika kita ada di mana? Ketika kita ada di masalah. Siapa kita akan terlihat bukan pada saat keadaan baik. Siapa kita akan terlihat, bagaimana kita akan terlihat pada saat keadaan tidak baik. Namun disitulah Tuhan mendewasakan kita. Namun disitulah Tuhan membentuk kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar untuk berdamai dengan masalah. Karena di balik masalah selalu ada berkat-berkat Tuhan. Berarti saya sebut masalah adalah berkat Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, maka masalah adalah tangga untuk kita naik masuk dalam kemuliaan Tuhan. Jangan sampai engkau melihat masalah dari sudut pandang sebagai manusia. Engkau akan kecewa, engkau akan luka hati. Saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa masalah ini gak habis-habis? Padahal sedianya Tuhan mau memberikan berkat dalam kehidupanmu melalui masalah-masalah itu. Ayo belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Maka engkau akan berdamai dengan keadaan, engkau akan berdamai dengan masalah, dan engkau akan bersyukur buat setiap masalah yang kau hadapi hari-hari ini. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, apapun yang hari-hari ini kita hadapi, masalah, pergumulan, tantangan, kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan, itu hanya bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar. Karena itu bertahan, tetap bertahan. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, dia yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, bahwasanya ada keadaan-keadaan di mana kami sulit melihat rencana Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat, untuk melihat dari cara berpikir Allah berpikir. Dan caranya itu kami kembalikan semua kepada firman Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan sudah firmankan, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan kepada kami rancangan damai sejahtera, rancangan ketenteraman, rancangan memberikan pengharapan dan kekuatan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang pagi hari ini beribadah, berdoa di rumah mereka masing-masing, belajar kebenaran firman-Mu. Kalau hari-hari ini mereka sedang menghadapi masa-masa sukar, kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami kesulitan yang menurut ukuran pandangan mata manusia, itu adalah suatu yang susah untuk mereka hadapi. Itu merupakan sebuah penderitaan yang mereka harus jalani. Tapi hari ini kami diingatkan untuk melihat dari cara sudut pandang Tuhan melihat dengan mata iman kami. Itu sebabnya hari ini ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan hidup, kami belajar menutup mata jasmani kami dan membuka mata rohani kami, sehingga kami melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu adalah pembentukan, pendewasaan, bahkan cara Tuhan untuk mengangkat hidup kami masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib.
Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Engkau yang hari-hari digoncang dengan keadaan, engkau yang hari-hari digoncang dengan kesusahan-kesusahan, dengar baik. Belajar untuk berpikir dari cara berpikir Allah. Bahwa cara berpikir Allah adalah mendidik kita. Cara berpikir Allah adalah mendewasakan anak-anaknya. Cara berpikir Allah adalah bagaimana supaya kita, anak-anak Tuhan, itu masuk dalam rencana dan kehendaknya yang ajaib. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi hidup kami. Tuhan sendiri yang terus membekali kami dengan cara Tuhan berpikir, dengan cara Tuhan melihat setiap pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa buat umat-Mu, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kesusahan. Mereka yang hari-hari ini dalam mempertahankan iman mereka. Mereka sedang menghadapi penderitaan yang susah. Mereka sedang menghadapi masalah yang berat, pergumulan yang tidak mudah. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus ingatkan kami akan segala sesuatu yang hari ini sudah kami dengar. Kami mau belajar hidup berserah. Kami mau tidak lagi membahas yang jahat dengan yang jahat. Kami tidak lagi mau mencari siapa yang salah. Tapi kami mau berdamai dengan segala keadaan. Kami mau berdamai dengan setiap peristiwa yang terjadi. Karena kami tahu ya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan ketuk hati mereka untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga anak-anak Tuhan mereka secara khusus yang menaruh tangan kanan mereka di dada mengalami lawatan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Dalam doa pagi ini, setiap hari kami membawa apa yang menjadi kesusahan hidup kami. Karena kami tahu segala sesuatu yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Biarlah kami berserah melalui doa-doa kami. Biarlah kami berserah melalui setiap seru doa kami dalam setiap hari yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak Tuhan yang hari-hari sedang tergoncang. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini, apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Jika ada istri-istri yang hari ini berdoa agar rumah tangganya dipulihkan, jika ada suami-suami yang berdoa pagi hari ini agar rumah tangganya dipulihkan, hamba bersatu hati dengan mereka Bapak dalam nama Yesus. Jamah, ketuk pintu hati istri-istri, anak-anak, suami-suami maupun istri-istri yang saat-saat ini sedang jauh dari Tuhan, yang sedang pergi meninggalkan rumah tangga mereka. Hari ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan, kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berserah, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari ini berdoa buat usaha, buat pekerjaan mereka. Kalau hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang ya Tuhan, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, hamba perkatakan firman-Mu di dalam nama Yesus, bahwa apapun yang mereka hadapi, Tuhanlah yang tetap memelihara kehidupan kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Dengan iman kami perkatakan dalam nama Yesus, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam kami mengiring Tuhan, ada saja kekejutan-kekejutan yang baik dalam ekonomi anak-anak Tuhan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa, kalau di antara umat Tuhan pagi hari ini ada yang berdoa secara khusus, mereka berdoa buat kesehatan mereka, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Tergenapi firman-Mu pagi hari ini atas mereka yang terbaring sakit dan mendengarkan firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh hari ini menerima kuasa kesembuhan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Pagi hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Ataupun kau sedang berdoa buat keluargamu yang mencari pekerjaan, sebutkan namanya. Bapa, kami berdoa pagi hari ini buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ketuk setiap pemimpin-pemimpin perusahaan untuk membukakan perusahaan mereka, untuk mereka bisa bekerja di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sehingga anak Tuhan dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan-perusahaan yang diberkati Tuhan. Bahkan di tempat mereka bekerja, mereka menjadi terang di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, menyerahkan setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini suami istri yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya jika itu entah adalah mereka, pagi hari ini mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dipercayakan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi, dibukakan kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih buat setiap jawaban-jawaban doa yang hamba boleh dengar dan saksikan dari setiap umat Tuhan, sehingga mereka sudah memiliki keturunan-keturunan yang dahsyat. Kami percaya sampai hari ini Tuhanlah yang memberi kehidupan buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Mereka orang-orang muda yang pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan. Mereka yang berdoa, mereka yang hidup berserah dan membawa orang masa muda mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati masa muda mereka. Masa muda mereka cerah, masa muda mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Di dalam nama Yesus, sebab Tuhan memberkati masa muda mereka. Hamba berdoa, ada orang-orang muda yang juga mungkin mencari pekerjaan. Ada orang-orang muda yang mungkin sedang mau melanjutkan studi mereka. Ada orang-orang muda yang berencana untuk mencari pasangan hidup, mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada orang-orang muda yang mendoakan agar bersama pasangannya masuk dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus. Hamba berdoa buat setiap orang-orang muda ini ya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Allah yang memberkati setiap orang-orang muda ini yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Hari depan mereka penuh harapan, hari depan mereka dahsyat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami berdoa juga pagi hari ini mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kota kami. Aman, kota kami damai. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari bencana alam kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Indonesia terus maju, Indonesia terus diberkati Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia akan maju. Kami percaya ekonomi Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan, ekonomi Indonesia maju. Di dalam nama Yesus, hasil-hasil bumi Indonesia berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Bapak Presiden, Tuhan tolong dalam memimpin bangsa ini. Tuhan tolong juga memberkati Bapak Wakil Presiden. Tuhan memberkati jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati setiap wakil-wakil rakyat yang ada. Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Tuhan memberkati para bupati, para wali kota, para gubernur. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong sehingga setiap mereka terus boleh mengalami kuasa Tuhan. Mereka boleh dituntun, diarahkan Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi negeri ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau tahun 2024 akan rencana ada pesta demokrasi di mana akan ada pemilihan presiden. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pemimpin-pemimpin yang naik adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami percaya ya Tuhan, Tuhan tolong setiap kami anak-anak Tuhan terlebih khusus, biar diberikan kepekaan dalam tuntunan untuk memilih pemimpin bangsa ini. Bapak, kami berdoa setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah adu domba atas bangsa kami yang ditabur atas negeri ini, kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Bahkan setiap rekan-rekan jahat, rancangan-rancangan orang jahat dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
pada akhirnya kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersatu hati bersama-sama dari umat-Mu dari berbagai-bagai tempat dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, tuntun umat-Mu ya Allah, pimpin hidup mereka, arahkan hati mereka selalu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan, bukan kepada masalah hidup yang mereka hadapi, tapi biarlah hati mereka selalu terarah kepada Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Tuhan melihat. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, tuntun, sertai hidup kami Allah, sehingga kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami dan kami percaya apapun yang kami doakan dan kami minta, tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama saya kita katakan amin. Amin, amin, amin. Yes, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, stop menangisi masalahmu, stop menangisi penderitaanmu, tetap terus mengingat janji Tuhan dan tetap terus memandang dari sudut pandang Tuhan melihat, tetap terus memikirkan dari apa yang Tuhan pikirkan. Caranya bagaimana? Back to Bible, kembali ke firman, kembali ke firman. Engkau akan melihat, engkau berdamai dengan keadaan. Tuhan akan membawamu masuk dalam rencana yang besar. Haleluya. Besok kita kembali dalam doa pagi. Dan jangan lupa besok hari Jumat, kita punya kebiasaan yang baik di hari Jumat, bahwa ada doa puasa. Bersama-sama kita akan berpuasa di hari Jumat, dimulai dari Jumat pagi sampai dengan Jumat sore. Ya kan, Bapak Ibu yang baru-baru bergabung bisa bergabung bersama-sama. Juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang belum tergabung dalam komunitas, ayo miliki komunitas. Di doa pagi ini kita punya komunitas doa pagi melalui grup WhatsApp. Bapak Ibu yang mau bergabung bersama-sama, Bapak Ibu bisa daftarkan, atau nanti saya akan bagikan di kolom komentar link yang Bapak Ibu bisa klik di sana sesuai dengan wilayah daerah Bapak Ibu masing-masing ya, baik di Wita, WIT ataupun WIB. Ya, kita kembali ketemu besok pagi dan doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.